Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi ragam dialog. Nah, video presentasi ini dibuat berdasarkan syarat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, dalam video ini kami akan membahas beberapa materi yang terdapat dalam ragam dialog seperti aturan perancangan ragam dialog, ciri-ciri ragam dialog, persamaan ragam dialog dan tampilan, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Husnan Hadi yang akan menyampaikan aturan perancangan dialog. Terus materi kedua disampaikan oleh Muhammad Ahmad Zubaidi yang akan menyampaikan karakteristik umum ragam dialog. Terus untuk materi selanjutnya dia akan disampaikan oleh Hendra Maulid Roshidi yang akan menyampaikan tentang ragam dialog, macam-macam ragam dialog. Yang terakhir adalah Nopi Wanti yang akan menyampaikan persamaan ragam dialog dan tampilan. Nah, baiklah, mari kita sambut materi pertama kita, Husnan Hadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai persentase dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Husnan Hadi. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah aturan perancangan ragam dialog. Jadi dalam mendesain sebuah dialog atau user, manusia harus merancangnya terlebih dahulu. Adapun aturan dalam perancangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya pegang teguh konsistensi. Informasi disusun dalam formulir, nama-nama dan susunan menu ukuran dan bentuk dari ikon dan lain-lain sebagainya. Jadi aturan dari perancangan ragam dialog adalah yang pertama, yakni pegang teguh konsistensi. Artinya ketika kita mendesain suatu interface, kita harus tetap menggunakan desain tersebut. Kemudian yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Jadi user yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan pemanfaatan shortcut. Jadi shortcut ini kayak ikon kecil yang digunakan untuk mempermudah akses dari suatu desain interface. Jadi ketika kita mengklik shortcut itu langsung akan terarah ke suatu perintah dalam desain interface itu tersebut. Kemudian yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Jadi feedback ini artinya adalah umpan balik, adalah respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim sebagai tanggapan atas informasi yang dikirim pesan. Setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Nah, di sini contohnya, jika user mengklik sebuah buton harus secara visual. Ada perubahan bentuk atau bisa berupa bunyi yang mengindikasikan komputer telah meresponnya. Nah, dan kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sediakan error handling yang mudah. Error handling adalah cara penanganan masalah dalam suatu program. Error dapat menjadi masalah yang serius, sehingga desainer harus mencoba mencegah user untuk membuat error. Nah, di sini dijelaskan juga cara mengatasi ketika terjadi error, yaitu yang pertama, pesan error harus dinyatakan secara jelas. Kemudian yang kedua, hindari pesan yang menakutkan atau menyalahkan user seperti fatal error 2005 dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, juga sediakan informasi yang memudahkan untuk mengoreksi error tersebut. Nah, apabila tidak terjadi error, maka sediakan informasi supaya error itu cepat diselesaikan. Kemudian selanjutnya, yang kelima, izinkan pembatalan aksi. Nah, ketika pengguna mengklik suatu perintah, maka harus punya izin untuk pembatalan aksi perintah tersebut. Kemudian yang keenam, sediakan fasilitas bantuan. Biasanya di setiap desain interface di sosial media juga ada namanya fasilitas bantuan, yakni bantuan help. Jadi di sana
eh, button help itu di sana di tombol bantuan itu tersedia informasi bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Intinya di bantuan help ini di sini dijelaskan bagaimana aplikasi tersebut berjalan. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yakni kurangi muatan short term memory jangka pendek. Nah, ini pekerjaan RAM ya. Short term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disimpan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Orang yang mempunyai keterbatasan pada short term memorinya. Nah, itu tadi aturan perancangan ragam dialog. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelum saya melanjutkan, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Ahmad Zubaidi, semester 4, prodi TI. Baik, di sini saya akan melanjutkan persentase masalah ragam dialog interaksi manusia dan komputer. Saya akan melanjutkan yang di sini karakteristik umum ragam dialog. Yang pertama, inisiatif, yang dimana inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun, yang dimana sistem tersebut ada dua inisiatif, yaitu yang pertama inisiatif oleh komputer. User memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Yang kedua, inisiatif oleh user. User mempunyai sifat keterbukaan yang luas, dalam artian user diharapkan agar dapat memahami sekumpulan perintah yang harus ditulis menurut aturan sintaks tertentu. Yang kedua, keluasan. Tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan sejumlah perintah-perintah yang memberikan hasil sama, akan tetapi bagaimana sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, kompleksitas. Keluasan harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang tinggi. Oleh sebab itu, perlu pembatasan kompleksitas dengan cara tidak membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan karena tidak ada keuntungan darinya. Kemudian yang keempat, di sini ada kekuatan, yang dimana didefinisikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh user. Aspek ini dapat berbenturan dengan aspek keluasan dan kompleksitas. Yang kelima, beban informasi. Penyampaian informasi dalam dialog yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keenam, konsistensi, yang dimana konsistensi ini suatu atribut yang dapat mendorong user untuk mengembangkan mentalitas dengan cara memberikan mentalitas semacam petunjuk untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang pemahaman perintah-perintah baru dengan opsi yang sudah ada. Sedangkan yang ketujuh, umpan balik. Kemampuan ini untuk memberikan informasi kepada user tentang proses yang sedang berjalan akibat adanya masukan yang dilakukan oleh user. Yang kedelapan, observabilitas, yang dimana observabilitas ini sistem dapat berfungsi secara benar namun nampak sederhana bagi user. Yang kedelapan, kontrolabilitas, sistem yang selalu dalam kontrol user. Dialog yang memiliki sifat ini harus memungkinkan user agar dapat menentukan yang pertama ini di mana sebelumnya ia berada,
di mana sekarang ia berada, kemana ia dapat pergi, dan apakah pekerjaan yang sudah dilakukan dapat dibatalkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Maulid Rosidi, ingin mempresentasikan macam-macam ragam dialog interaksi manusia dengan komputer. Baiklah, langsung saja mulai. Yang pertama, antarmuka berbasis bahasa alami atau Natural Language Interface. Dengan melihat perbedaan bahasa yang digunakan oleh manusia dan komputer, maka sebuah sistem yang mengimplementasikan dialog berbasis bahasa alami perlu mempunyai sebuah sistem penerjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah. Ketika manusia memberikan instruksi, sistem penterjemah harus menerjemahkan instruksi tersebut ke dalam format instruksi lain yang dapat dimengerti oleh komputer. Berikutnya, keuntungan dan kerugian penggunaan antarmuka berbasis bahasa alami. Keuntungan: tidak memerlukan statistik khusus. Kerugian: mempunyai dualisme bertele-tele. Selanjutnya, kedua, sistem menu. Sistem menu merupakan pilihan yang tepat untuk menunjukkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh sebuah program aplikasi kepada pengguna. Menu datar. Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas yang biasanya merupakan suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata. Dikenal dua jenis sistem menu. A. Sistem menu datar. Dalam sistem menu datar, kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu program aplikasi akan ditampilkan secara lengkap dan biasanya menggunakan kalimat-kalimat yang cukup panjang. B. Sistem menu tarik atau pull down yang berbasis pada struktur hierarki pilihan. Sebuah menu tarik pada dasarnya adalah sistem menu yang pilihannya dikelompokkan menurut kategori tertentu atau menurut cara tertentu sehingga mereka membentuk semacam hierarki pilihan. Ketiga, dialog berbasis pengisian borang. Teknik dialog pengisian borang merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, berbentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan rekrutmen yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Keempat, manipulasi langsung. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu aktivitas oleh sistem kepada pengguna, sehingga sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan yang terpampang lewat tampilan yang muncul. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan ragam dialog dan tampilan. Ragam dialog dan tampilan saling berhubungan. Ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Sedangkan tampilan merupakan
tampilan dari apa yang user kerjakan di komputer.